بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa Syarif Rosa Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Muharram 1442 Hijriah, yang berarti mengawali tahun baru 1442 Hijriah dan meninggalkan tahun 1441 Hijriah. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hidup yang masih diberikan kepada kita. Semoga kita masih dapat melaksanakan risalah ibadah secara ikhlas dan benar. Dan semoga kita serta seluruh umat Islam di tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, dan tahun yang akan datang akan lebih baik lagi dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tahun Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, bila kalender Masehi itu mendasarkan perhitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, sedangkan kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah disebut pula sebagai kalender Qamariyah. Qamar artinya bulan, sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Syamsiyah. Syamsi artinya matahari. Namun demikian, di balik posisinya sebagai gejala alam tersebut, terdapat keistimewaan-keistimewaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lain dalam kalender Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu
Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut bulan haram atau bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama. Dalam Islam ada 4 bulan utama yang di luar bulan Ramadan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah, Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah, dan solidaritas kepada sesama umat manusia. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengenalkan istilah Al-Ayyam Al-Fadilah atau yang disebut dengan hari-hari yang utama. Menurut beliau, hari-hari utama selalu dijumpai dalam tiap minggu dan bulan. Al-Ghazali juga menyebut istilah Al-Ashhur Al-Fadilah, bulan-bulan yang utama. Bulan-bulan utama ini juga selalu dijumpai di tiap tahun. Selanjutnya, waktu adalah salah satu dari makhluk Allah juga, seperti manusia, jin, dan binatang. Namun, sebagaimana ada tempat-tempat yang juga utama, seperti Multazam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan lain-lainnya. Waktu pun juga demikian. Dalam tiap rentang waktu tertentu, hari, pekan, bulan, dan tahun, selalu terkandung bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya waktu antara maghrib dan isya, sepertiga malam terakhir, kemudian hari Jumat, bulan Ramadan, bulan Muharram, dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala bisa dilipat gandakan. Kemudian dosa-dosa juga bisa dihapus, dan doa-doa kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa amalan ibadah selama bulan haram itu pahalanya akan dilipat gandakan. Hal ini berlaku untuk amalan yang buruk di 4 bulan haram tersebut juga akan dilipat gandakan. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan sangat istimewa. Juga melipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan yang baik. Selain itu, tahun baru Islam juga memiliki makna mendalam dan spesial bagi umat muslim. Berikut 3 makna tahun baru Islam. 1. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. 1 Muharram juga diperingati sebagai pengingat peristiwa yang sangat penting saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian melahirkan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, Islam mengalami perkembangan pesat yang sangat luar biasa dan semakin menyebar hingga ke Mekah dan wilayah sekitarnya. Nabi Muhammad SAW juga memutuskan hijrah setelah memperoleh wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat. 2. Bentuk perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tahun baru Islam juga dimaknai sebagai semangat perjuangan yang tak kenal lelah dan putus asa dalam menyebarkan ajaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya
tak pernah menyerah dan pesimis. Bahkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan harta bendanya, hanya agar bisa memenuhi perintah dan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, evaluasi diri atau introspeksi diri. Pergantian tahun baru juga dimaknai sebagai momentum atau momen untuk mengevaluasi diri atau muhasabah. Seiring dengan waktu yang terus berjalan dan berlalu, dengan adanya tahun baru Islam, diharapkan umat Islam lebih mawas diri, evaluasi diri, dan muhasabah atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan selama 12 bulan. Sekaligus juga memikirkan apa yang harus diperbaiki dan amalan apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun mendatang. Itulah makna sekilas tahun baru Islam yang perlu kita ketahui. Saudara-saudaraku semuanya, semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.